seminar kita kali ini berjudul The New Way of Training Method, akan dibawakan oleh saya presentasinya dan akan dibantu oleh rekan saya Denny untuk demonya nanti. Ya, sedikit pengenalan bagi yang belum mengenal PCMan. PCMan adalah Microsoft partner dan Moodle partner di Indonesia. Dalam solusi ini kita akan membawakan solusi bernama Integral Office e-learning ya, yang kita bangun di atas Moodle, dan kita adalah Microsoft partner dan juga berbagai teknologi mengagini berbagai teknologi pendukungnya ya terhadap Microsoft teknologi ini. Nah, kita berdiri sejak tahun 2000 dan ini berarti adalah tahun ke-20 ya perusahaan kita di dalam bisnis digital transformation business IT. Kemudian untuk solusi Moodle atau Integral Office Learning ini ya ini beberapa saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa institusi dan perusahaan yang sudah mempercayakan solusi kita untuk membantu mereka. Mungkin ada yang hadir di sini, tapi mungkin juga enggak ya. Kalau dari education ya, terima kasih pada Yabinus, UPH, juga Telkom University, ITS ya, dan Jaya. Kemudian dari sisi perusahaan itu adalah Extra, Executive Training Application yang sudah mempercayakan sistemnya untuk kita develop bersama menggunakan Integral Office Learning dan Belajar. Ya, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu jika sudah ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, jika ada pertanyaan seputaran dengan solusi Learning Management System untuk corporate ataupun mungkin hal lainnya yang bisa kami bantu jawab, dan juga nanti akan kami presentasikan juga demo dari sistem learning management tersebut gitu. Memang kalau yang kita lihat ya Bapak Ibu ya, trennya saat ini kan untuk e-learning itu bisa dibilang di dalam dunia education itu sudah sangat umum sekali. Namun memang juga tren di dalam corporate ini bisa dibilang juga sudah mulai meningkat ya. Apalagi ditambah kita dengan kondisi yang saat ini, karena memang juga awalnya untuk solusi e-learning ini memang untuk menjawab beberapa tantangan. Yang pertama tantangan geografis, yaitu dengan banyaknya lokasi di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua juga yang kita ketahui juga di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya juga ada challenge, yaitu traffic jam. Dan juga sekarang nih kita Bapak Ibu menghadapi para millennials ya, yang memang bisa dibilang sangat tech savvy ya. Jadi memang corporate learning ini memang sudah sangat umum juga diterapkan, dan selain untuk education juga untuk corporate. Ya, mungkin Bapak Poni kalau sudah selesai. Oke. Ya, baik, terima kasih ya. Oke, sudah selesai ya. Ya, maaf sekali ya ada sedikit gangguan ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, jadi target dari corporate learning ya, solusi kita itu bisa paling utama banyak perusahaan yang memakainya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan baru ya, onboarding ya. Kemudian juga untuk banyak perusahaan yang juga menerapkan di mana setiap karyawan yang ingin mungkin harus sudah naik level ya untuk dipromosikan, perlu memenuhi skill gap-nya. Nah, jadi ini yang sering terjadi ya, sehingga kalau menggunakan training tradisional itu tentu akan sangat memakan waktu lama dan juga prosesnya sangat kompleks karena kebutuhan setiap individu kan jadi berbeda. Nggak bisa semuanya dikumpulin dalam kelas waktu yang sama ya. Nah, dan banyak sekali sekarang perusahaan juga yang sudah menerapkan pembelajaran ke seluruh karyawannya, ya disesuaikan dengan kebutuhan skill-nya masing-masing. Sehingga di dalam perusahaan terbentuk apa yang disebut dengan istilah corporate university. Jadi di dalam perusahaan itu ada kampusnya, gitu ya. Baik. Ya. Dan kemudian apa juga yang menjadi landasan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh corporate learning sekarang itu, yang pertama adalah tentunya bentuk geografis Indonesia sendiri yang kita tahu ya sangat tersebar ya, infrastrukturnya memang terus dikembangkan, tapi tentu juga tetap adalah tantangan utama ya kalau bila perusahaan kita ini memiliki kantor ataupun
klien di seluruh Indonesia ya. Jadi akan sangat akan menjadi tantangan yang berat, yang besar ya bagi corporate learning untuk bisa memberikan pelatihan yang kontinu dan berkesinambungan kepada seluruh karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga ya kita tahu di kota besar ya kemacetan terjadi di mana-mana, jadi produktivitas juga sangat terhambat ya dengan adanya masalah kita harus berpindah sekedar training harus datang ke lokasi training ya dan kemudian kembali bekerja. Dan yang ketiga juga tidak kalah pentingnya kita melihat tren pembelajaran masyarakat itu juga sudah berubah ya. Jadi mulai adanya transisi yang kita lihat sangat besar ya, sangat cepat dari sistem yang tradisional di dalam kelas, di mana ada seorang guru berdiri di tengah kelas ya, kemudian berubah menjadi online dan digital ya. Dan dengan adanya smartphone yang sudah tersebar, sistem pembelajaran itu tentunya juga akan sangat bisa efektif dan diuntungkan bila sudah bisa dijalankan dari smartphone sehingga bisa diambil dari mana saja. Dan tantangan tambahan juga, ya tantangan yang juga ikut mendorong kenapa e-learning ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan relevan bagi perusahaan-perusahaan sekarang adalah karena seiring pertumbuhan perusahaan, ya seiring kematangan perusahaan tentunya di dalam dari sisi workforce-nya itu akan terjadi segmentasi di mana level junior, senior, ya, di mana para ahli ataupun para expert yang sudah skillful, yang sudah senior ini bagaimana bisa mentransfer pengetahuannya, ya, bagaimana itu bisa ditangkap atau kemampuannya atau pengetahuannya itu untuk kemudian diteruskan ke generasi bawahnya. Ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah information workload ya. Kalau kita bilang information workload ini artinya ya, saya keluar cursor pointer saya. Information workload artinya bila kita menerapkan suatu solusi e-learning pun, bagaimana itu bisa berintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada di dalam perusahaan yang untuk mengelola sumber daya itu sendiri. Umumnya adalah HR information system, ya. Bagaimana e-learning ini bisa berintegrasi dengan HR information system yang ada. Nah, jadi itulah semua yang melandasi kebutuhan akan e-learning. Ya, e-learning ini mengadres benefitnya adalah kita bisa merich karyawan kita itu di mana saja, kapan saja, dan dengan device apa saja, tidak lagi terbatas akan waktu. Ya. Kemudian dari sisi kelas pengerjaannya juga, kalau dengan training tradisional, selain semuanya harus dikumpulkan ke satu tempat atau kelas, sang trainer pun perlu hadir di sana selalu, ya di waktu yang ditentukan. Ya. Sehingga semua ini akan menghambat ya, sistem pembelajaran di dalam korporasi. Jadi dengan menerapkan e-learning, perusahaan itu akan menikmati penghematan yang sangat signifikan terhadap travel and venue cost. Jadi artinya biaya transportasi maupun juga biaya untuk men-set up kelas-kelas dengan materi-materi yang perlu dideliver secara terbatas pula. Dan dengan sistem e-learning juga bisa meningkatkan produktivitas sang karyawan karena waktu belajarnya sehingga menjadi lebih fleksibel, dan nanti kita akan lihat juga berbagai teknologi untuk yang bisa kita pakai agar pembelajaran ini tetap efektif walaupun tidak ada yang mengawasi, ya. Dan tentunya ini akan menghemat juga dari sisi teknologi. Baik, nah apa itu Integra Office e-learning? Ya, yang sekarang akan kita demokan ini adalah suatu end-to-end e-learning delivery system. Bila tadi di slide awal sudah diperlihatkan bahwa kami adalah Moodle partner di Siemens, jadi memang solusi e-learning kita bangun di atas Moodle bekerja sama dengan Microsoft, jadi Moodle on Azure. Nah, di sini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang non-company, ya kita lihat di sini ternyata cukup banyak ya dari teman-teman pendidikan yang ikut hadir. Ya memang di sini saya mengingatkan atau maaf juga bahwa topik hari ini adalah
solusi e-learning untuk korporasi ya, bukan untuk pendidikan. Tetapi bagi teman-teman dari pendidikan ya, dari education, university, jika di webinar lalu untuk Moodle untuk pendidikan itu belum sempat ikut, nanti kami akan mengirimkan linknya, link rekaman webinar tersebut, di mana di situ akan membahas lebih jauh solusi e-learning menggunakan Moodle yang kita berikan ya. Jadi mengingatkan juga pada teman-teman bahwa Moodle ini sudah sangat berkembang jauh ya. Kita nggak bisa membandingkan Moodle yang lama dengan yang sekarang ya. Dan yang menjadi unik juga apa yang PCMan berikan itu adalah integrasinya. Kita bisa mengintegrasikan Moodle ini dengan Microsoft Teams dan juga Microsoft Office 365 dan semua kemampuan online online learning experience ya. Jadi kalau Moodle mungkin teman-teman kalau ada yang sudah mengenal apa itu Moodle, Moodle kan nggak bisa memberikan online live learning ya. Nah di sini kita bisa menggunakan banyak integrasi. Itulah yang dikerjakan oleh PCMan sehingga sistem e-learning kita walaupun berbasis Moodle itu sebenarnya sudah fully blended. Artinya ada online learning dalam bentuk kita bilang asinkronus, artinya materinya adalah recorded dan student bisa mengambilnya, tapi tetap bisa disisipkan dengan sesi-sesi yang online atau live. Bahkan kami juga sudah memiliki bekerja sama dengan beberapa partner teknologi yang bahkan bisa memberikan online exam. Jadi artinya ujian secara online, tetapi sudah dilengkapi dengan AI untuk memastikan tidak terjadi kecurangan selama ujian online itu ya. Jadi itu juga bisa diterapkan di dalam e-learning kita. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana Moodle versi baru ini akan menampilkan sistem pembelajaran interaktif video learning ya, yang sangat akan menghemat waktu kita di dalam mengemas atau membuat interaktif video learning yang dulunya tentu sangat memakan biaya, sekarang akan menjadi sangat murah ya dan sangat fleksibel. Dan nanti rekan saya akan mendemokannya. Dengan mengintegrasikan LMS atau Learning Management System seperti Moodle ini ke teknologi-teknologi yang ada seperti Microsoft Office 365, kita akan mendapatkan kemampuan video streaming. Jadi sekarang video streaming nggak harus dari YouTube, bisa juga dari Microsoft Streams. Kemudian online live learning-nya bisa menggunakan Microsoft Teams ataupun solusi online meeting lainnya bisa diintegrasikan. Kemudian nanti kita juga lihat ya, kita bisa embedded dengan PowerPoint bagi perusahaan ataupun mereka ingin membuat materi dengan cepat. Kita cuma punya materi PowerPoint nih, tapi materi PowerPoint nih kalau di Moodle biasanya kan cuma bisa di-download, itu sangat tidak efektif. Nah, nanti kita juga akan perlihatkan bagaimana dalam solusi e-learning kita ini PowerPoint itu sama sekali nggak perlu di-download, gitu ya. Dan berbagai integrasi lainnya. Di dalam solusi kita juga berintegrasi dengan HR Information System ya, yang kalau di dunia pendidikan disebutnya tentu sisi informasi akademik ya, tapi kalau di perusahaan itu adalah HR Information System ya, bisa misalnya SAP HC ya, kemudian Oracle PeopleSoft, ataupun kami juga sudah sukses menerapkan integrasi dengan beberapa HR Application System yang custom made ya, custom made. Jadi artinya memang dibuat sendiri oleh atau dikembangkan sendiri oleh perusahaannya. Selama itu ada API-nya, kita bisa integrasikan. Secara tradisional, ya tadi saya sampaikan bahwa online learning itu adalah ya watch, read, and listen saja ya. Tapi sekarang dengan kemampuan blended learning, kita bisa memberikan juga live online learning, dan dengan quiz ya yang tadi saya sampaikan, ujian-ujiannya pun bisa diberikan secara online. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan masuk ke sesi demonya, tapi sebelum itu saya ingin summarize saja. Jadi pada dasarnya, Integra Office Learning adalah solusi untuk kita bisa memanage ya, seorang karyawan user mulai dari proses enrollment, ya, kemudian kita bisa mendeliver materi pembelajarannya, bisa memberikan quiz ya, kemudian juga men-track reporting ya, reporting dari
proses pembelajarannya, dan kemudian bisa di-customize untuk diintegrasikan dengan solusi atau bisnis application yang sudah ada di dalam company. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan waktu dan juga resources yang ada sehingga bisa memberikan proses learning modern yang lebih tepat kepada setiap karyawan dan lebih mudah di-track, ya. Jadi juga bisa ongoing, ya, tidak perlu mengalokasikan waktu khusus kepada sang karyawan untuk melakukan training, ya. Dan subject matter expert ataupun mereka yang mendeliver training, jadi sekarang pun bisa dilepaskan waktunya. Kalau sebelumnya kan harus terikat kepada kelas-kelas yang ada, ya. Sekarang waktu dari subject matter expert ini bisa digunakan untuk sesi benar-benar untuk sesi mentoring dan coaching saja. Sedangkan proses delivery-nya sudah sepenuhnya bisa menggunakan online. Pada dasarnya Integra Office Learning ini sudah mobile apps ready, ya, jadi ada mobile apps-nya juga bisa diakses langsung lewat aplikasi lewat browser saja, jadi tidak harus menggunakan mobile. Kemudian juga bisa dikembangkan dalam sistem, bisa kita bilang diterapkan kepada sistem assessment maupun training delivery yang ada dalam perusahaan. Bisa disesuaikan dengan kurikulum ataupun cara kerja dari corporate university di dalam setiap company, karena kemampuan customization yang diberikan oleh solusi learning berbasiskan modul ini. Single sign-on kita bisa terapkan untuk berbagai jenis authentication. Salah satu contohnya yang by default sudah included in box adalah dengan Office 365, ya. Dan kemudian bisa diintegrasi dengan sistem-sistem yang lain ada. Termasuk online exam tadi saya sampaikan. Ini adalah contoh untuk masuk ke sesi demo. Ini adalah slide yang dibuat dengan PowerPoint, ya. Dan slide PowerPoint ini punya bentuk animasi sederhana. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah memakai PowerPoint versi terbaru, ya, kita dengan mudah bisa membuat aplikasi seperti ini dalam 10 detik kita bisa membuat animasi sederhana seperti ini. Ya. Nanti mungkin bisa diperlihatkan bagaimana semua slide-slide ini bisa kita juga terapkan di dalam e-learning berbasis Moodle tanpa harus di-download PPT-nya. Baik, saya persilakan rekan saya, Denny, apakah sudah siap untuk mendeliver demonya, Denny? Ya, baik, terima kasih. Oh iya, silakan Denny. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak? Ya, mungkin. Oke, baik, terima kasih. Saya langsung saja menuju ke screen saya Pak sudah terlihat. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk dari e-learning yang kami develop, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Poni, kita namakan dengan Integra Office Learning. Dan ini adalah demo site kami. Nah, untuk mengaksesnya, kita tinggal masuk saja ke melalui browser ke e-learning. Jika sudah tampil seperti ini, kita tinggal masuk ke klik ke bagian login di kanan atas, lalu ada connect with Office 365. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Poni, jadi Integra e-learning ini bisa diintegrasikan dengan beberapa aplikasi. Salah satunya adalah Office 365. Kami menggunakan single sign-on dengan Office 365 karena di PC, jadi di internal kami sendiri itu sudah menggunakan Office 365 sebagai platform untuk collaboration kami. Jadi kami manfaatkan dengan integrasinya menggunakan Office 365. Ini saya tinggal masukkan saja alamat email saya.
setelah itu saya masukkan password dari email saya. Iya, mungkin ada. Ya, kita sudah mulai masuk nih ke halaman awal dari Integra Office e-learning. Ini kita bisa lihat ada beberapa yang kita bisa lihat. Summary course analytics-nya, kemudian apa namanya, statistik mengenai progres yang sudah dilakukan, kemudian beberapa contoh course-nya. Ini saya coba masuk ke salah satu course yang ada di sini. Saya coba masuk ke course risk assessment. Oke, sudah tampil di sini. Nah, di atas ini, bagian atas ada summary apa namanya sudah dilakukan oleh beberapa learner atau peserta training. Jadi untuk materi training ini itu sudah di-enroll oleh 13 peserta training, namun belum ada yang komplit. Nah, yang sudah in progress itu ada sekitar 6 orang. Nah, ini salah satu summary dari statistiknya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada apa namanya, contoh description mengenai course ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu materi pembelajaran atau materi training dalam bentuk PowerPoint. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Boni, jadi PowerPoint-nya itu tidak harus di-download kemudian dibuka menggunakan aplikasi PowerPoint kita yang sudah terinstall di PC atau laptop kita. Namun kita langsung bisa play di dalam aplikasi ini. Contohnya, kita bisa langsung play, next, next. Bahkan yang tadi simple animasi yang sempat di-show oleh Pak Boni di awal, itu pun juga bisa di-play juga di dalam e-learning ini. Nah, selain itu, ada beberapa yang kita bisa lakukan lagi selain materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint itu. Kita bisa ada namanya exam. Seperti LMS pada umumnya, exam juga ada. Kemudian ada juga jika diperlukan si peserta training ini mengupload atau mensubmit tugas dalam bentuk apapun, maksudnya tugas-tugas yang sudah diberikan oleh trainer-trainer. Nah, peserta training ini bisa menguploadnya di dalam e-learning ini. Kemudian selain itu juga ada interaktif video. Nah, saya coba masuk ke satu-satu dulu. Di dalam e-learning ada apa namanya, examnya yang kita bisa lakukan. Exam ini bisa dalam bentuk multiple choice seperti ini ataupun dalam bentuk esai. Nah, perbedaannya adalah kalau yang esai itu perlu review manual dari si trainernya. Nah, apabila menggunakan yang multiple choice, ini bisa langsung otomatis terlihat hasilnya, berapa skornya, kemudian yang benar ada berapa, yang salah ada berapa. Selain itu, exam ini kita bisa ada namanya bank soal. Nah, bank soal ini contoh kita punya ada 200 soal, tapi yang muncul di dalam setiap sesi exam ini hanya 60. Jadi soalnya bisa diacak, bahkan jawabannya pun bisa diacak. Contohnya ini. Nah, saat ini soal di nomor 2 saya adalah ini, fundamental question about different types of risk. Pada saat yang bersamaan, rekan saya misalnya yang join atau yang take exam di saat yang bersamaan, nomor 2 bisa saja soalnya berbeda. Bahkan jika kebetulan soalnya sama,
itu bisa jadi jawabannya ini juga berbeda. Yang A mungkin saya none of them. Bisa jadi di orang lain yang muncul yang A ini security B, seperti itu. Jadi kita bisa acak, kita bisa buat randomized question maupun randomized answer. Oke, ini contoh dari examnya atau kuisnya. Kemudian ini adalah contoh dari assignment-nya. Nah, contoh dari video interaktifnya adalah seperti ini. Di sini kita ada contohnya sebuah materi pembelajaran dalam bentuk video yang kita ambil dari sumber-sumber bisa dari internal maupun dari eksternal, seperti yang tadi Pak Poni sampaikan. Kita bisa upload video sendiri yang kita miliki. Kemudian kita bisa juga ambil video itu dari sumber eksternal, contohnya dari YouTube. Nah, ini adalah salah satu contoh videonya yang kemudian dibuat interaktif menggunakan fitur H5P. Dari awal. Di sini kita bisa memberikan sebuah informasi. Jadi mengenai video ini kita bisa memberikan informasi mengenai kalau ini kan contohnya ini di dalamnya ada apa aja sih, komposisinya apa aja. Ada susu, ada blueberry, strawberry dan lain-lain. Nah, itu kita bisa memberikan short description mengenai video ini tentang bercerita tentang apa. Salah satunya seperti itu. Kemudian, nah, salah satu contoh kuis di dalam video ini. Jadi video ini di tengah-tengah jalan kita bisa memberikan sebuah pop-up quiz berbentuk multiple choice atau true or false atau yang lainnya. Nah, jadi kita bisa atur juga. Contohnya ini jawaban saya salah. Apa yang terjadi? Oh, saya nggak bisa lanjut nih. Saya harus mengulang dari itu. Nah, kita bisa atur juga kalau misalkan ini videonya salah, itu mengulang sampai dari menit ke berapa, detik ke berapa, atau dari awal, atau bisa lanjut saja. Itu bisa atur semuanya. Oke. Ya, sebentar Bapak Ibu, Pak Dini sedang coba memperbaiki soundnya. Ya, sambil menunggu, saya ingin menjelaskan juga, menambahkan. Jadi interaksi video ini akan sangat berbeda dengan kalau sebelumnya. Setiap kali kita membuat interaktif video, kita perlu ada prosesnya di mana interaktifnya atau pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya perlu di-render bersama dengan videonya, sehingga proses pembuatannya itu harus dilakukan oleh tim production. Dan setiap kali ada perubahan, perlu diedit, kita perlu merender ulang. Nah, dengan teknologi interaktif video modern ini, sisi interaktifnya itu dalam bentuk layer ya. Nanti kita akan lihat di mana sehingga jika perlu diubah atau videonya yang mau diubah atau sisi pertanyaannya saja yang mau diubah ke menit berapa ataupun bahkan diganti semuanya, itu tidak perlu melakukan render atau kembali ke proses
video production. Ya, kalau sudah selesai silakan lanjut ini. Tes. Ya. Apakah suara saya sudah lebih bagus? Ya, lebih bagus Denny. Sekarang udah lebih jelas. Silakan Denny. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu semuanya. Ya, ini efek dari webinar ya. Kita tidak tahu ada faktor X gitu ya. Padahal tadi sudah di-prepare segala macam, tapi memang ada faktor X. Oke, sekarang kalau sudah lebih baik kita langsung lanjut saja. Baik, ini tadi adalah salah satu contoh interaktifnya menggunakan video yang tadi juga sudah ditambahkan penjelasannya oleh Pak Poni. Terima kasih Pak Poni. Nah, ini jika sudah selesai, sudah jawabannya tepat, kita bisa lanjut lagi ke video berikutnya. Tujuannya adalah pada saat kita membuat video ini menjadi ada interaksinya terhadap video ini, itu tujuannya adalah untuk membantu nih, tanda kutip memaksa si peserta training untuk tetap stay dan fokus terhadap video pembelajarannya atau video trainingnya. Karena bisa jadi nih, kalau kita ada materi training dalam bentuk video, pada saat kita aksesnya, karena tujuannya mungkin motivasinya hanya untuk exam, kemudian lulus exam dapat sertifikat kompetensi misalnya. Nah, kadang-kadang peserta training itu hanya memplay kemudian ditinggal. Nah, untuk tanda kutip memaksa peserta training tetap fokus terhadap videonya, video trainingnya, kita sisipkan interaksi-interaksi semacam ini. Ya, semacam gimmick-gimmick kecil untuk membantu peserta training untuk tetap fokus belajar secara online. Seperti itu. Oke, nah ini tadi adalah view dari sisi user atau peserta training. Nah, selain itu tadi ada sempat disampaikan oleh Pak Poni, kita bisa kombinasikan e-learning ini dengan tatap muka secara online. Ya, salah satunya menggunakan Microsoft Teams. Seperti yang kita platform Teams ini yang kita gunakan untuk melaksanakan webinar kali ini. Jadi kita bisa sisipkan sebuah live learning atau tatap muka secara online menggunakan Microsoft Teams di dalam e-learning ini. Nah, ini contohnya. Jadi begitu kita klik, kita akan dipaksa untuk masuk ke halaman atau masuk ke Microsoft Teams. Nah, di situ kita bisa memulai training secara online-nya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau view-nya saya sebagai peserta training. Nah, bagaimana dengan view-nya saya sebagai trainer atau adminnya. Nah, saya masuk sebagai trainer itu perbedaannya hanya di ada tombol ini. Jadi peserta training itu tidak bisa mengedit. Nah, sedangkan trainernya itu bisa mengedit kursnya atau materi trainingnya. Ini contoh yang saya lakukan. Kita masuk ke edit, menu edit. Nah, di sini kita bisa edit materi-materi trainingnya, dan juga kita bisa masuk nih contoh ke dalam reportingnya. Untuk melihat reportnya, kita tinggal masuk aja klik ke tombol yang ada gambar gerigi ini, kemudian ke bawah ada more. Setelah itu ya, kita bisa lihat di sini ada menu report. Nah, report ini kita bisa lihat ada beberapa pilihannya. Yang biasa sering dilihat adalah statistik, kemudian activity completion, activity report. Ini yang biasa
report-report yang ingin dilihat oleh trainer atau adminnya. Oke, sambil menunggu. Ya, ini kita sudah masuk. Contoh berapa lama nih report dari statistik yang kita melihat dari berapa bulan ke belakang. Misalnya 1 minggu, 2 minggu, atau 6 bulan misalnya, kita bisa filter tidak. Saya ambil contohnya 9 bulan. Nah, di sini kita melihat aktivitinya apa saja. Apakah semua aktiviti mau kita lihat statistiknya, atau hanya teacher saja, atau trainer saja, atau peserta training saja, aktiviti dari peserta training saja misalnya. Kita bisa lihat view-nya. Oke, nah di sini kita bisa ada statistiknya. Nah, kapan aktiviti yang paling banyak, kapan aktiviti yang paling sedikit, dan rata-rata di berapa jumlahnya. Kita bisa lihat dari sini. Kemudian activity completion, dari sekian training yang harus diikuti, learner A atau peserta training A, B, C ini sudah mengikuti berapa banyak training. Nah, kita bisa lihat statistiknya ada di sini. Reportnya kita bisa lihat semuanya, apakah dia sudah lulus examnya atau belum, apakah dia sudah pernah ikutan yang interactive learningnya atau belum, seperti itu. Kemudian ini juga activity reportnya, kita bisa detailnya, tanggal berapa, jam berapa, ada berapa yang view, ada dari berapa user, begitu detailnya di breakdown ada semua. Nah, mengenai yang tadi disampaikan oleh Pak Koni untuk interaktif video menggunakan H5P, tadi kan sempat disampaikan bahwa ini sangat mudah. Nah, saya berikan contoh sekaligus memberikan contoh bagaimana pembuatan salah satu contoh pada saat kita mau membuat sebuah materi training. Tinggal masuk saja ke site administration, kemudian ada course, kita klik, kemudian add new course. Nah, ini contoh course-nya apa, misalnya webinar. Saya kasih contoh, nama course-nya adalah webinar. Shortname-nya webinar. Ini termasuk webinar ini kategori apa sih? Ya, kita bisa masukkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang sudah kita define sebelumnya. Ini contohnya business and management. Course startnya mulai kapan course ini bisa diakses, kemudian kapan course ini tidak bisa diakses lagi, kita bisa atur dari sini. Saya disable aja. Nah, kemudian kita bisa masukkan deskripsinya mengenai course ini tentang apa. Oke, saya coba save. Ya, dari sini kita bisa langsung mengenroll siapa saja sih yang boleh atau yang berhak mengikuti training ini. Kita bisa enroll. Contohnya Pak Poni. Kemudian Zul Muhammad Zulfadil. Oke, saya kasih contohnya ini. Kemudian dia sebagai apa? Student enroll. Jika sudah, kita mulai masuk ke, ya, ini sudah tercreate sebuah course atau sebuah materi training, sebuah training dengan nama webinar. Kita bisa edit di sini, announcement, kita bisa edit, misalkan kita tambahkan deskripsinya di sini. Kita bisa tambahkan di sini namanya apa, announcement, misalnya deskripsinya apa, kita bisa tambahkan. Kemudian oke, topik 1
Nah, topik satu ini misalnya ini adalah sebuah video interaktif contohnya. Nah, saya tinggal edit saja, ganti namanya checklist bagian customnya, kita ganti namanya menjadi video learning. Kita bisa masukkan di sini deskripsinya, kemudian save. Nah, di dalam video learning ini kita bisa tambahkan activity-nya apa aja. Contoh, maaf. Oke, kita tambahkan activity-nya. Di sini saya coba sambil mendemokan bagaimana mudahnya membuat video interaktif menggunakan fitur H5P. Di sini tinggal kita pilih H5P, kemudian oke, masih loading, ya sudah muncul. Nah, di sini H5P sebenarnya tidak hanya untuk video saja, tapi ada berbagai macam fungsi yang kita bisa gunakan menggunakan H5P ini. Ada video, ada arithmetic quiz, ada chart, ada presentasi, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, saya coba contohkan yang interaktif video. Oke, nah ini mudah sekali, kita tinggal masukkan nama atau title-nya, contohnya webinar. Kemudian kita tambahkan videonya. Video kita bisa ambil dari YouTube atau dari yang lain. Saya coba ambil dari YouTube. Oke. Masuk ke channel Episode ID. Nah, saya coba contoh akan gunakan video ini sebagai video pembelajarannya. Oke, saya tinggal copy saja URL-nya. Oke, saya tinggal copy URL-nya ke sini, kemudian insert. Setelah itu video ini sudah muncul di sini. Saya tinggal tambahkan fungsi interaktifnya. Oke, contoh di menit ini, di menit ke 0 detik ke-3 saya mau tambahkan sebuah pop-up quiz, true or false misalnya. Oke, pause video. Jadi pada saat ada pop-up quiz, video terhenti sejenak. Kemudian saya masukkan di sini pertanyaannya. Contoh, saya tambahkan sebuah pertanyaan. Ini contoh jawaban yang benar adalah, jawaban yang tepat adalah false misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan behavior settingnya. Behavior seperti apa? Apakah nanti akan dimunculkan solusi ini dari pertanyaan ini atau tidak? Contohnya tidak. Kemudian adaptivity-nya, ya. Kita bisa atur juga di sini. Jika jawabannya benar, maka apa yang akan dilakukan terhadap video ini? Jika jawabannya salah, kemudian apa yang akan dilakukan? Contoh, jika jawabannya salah, peserta training harus mengulang dari menit ke 0 detik ke 00. Harus mengulang dari awal.
ini contohnya. Tinggal save, return to course. Oke, nah ini sudah ada satu activity H5P di sini. Pada saat kita akses, nah di sini kita sudah ada satu buah video pembelajaran dalam format H5P, yang mana yang tadi kita sudah tambahkan satu buah fungsi interaktifnya. Nah, pada saat menit yang kita tentukan tadi, kita ada satu buah pertanyaan. Begitu. Jadi sangat mudah sekali penggunaannya, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah contoh, tadi saya sempat sampaikan contoh view-nya sebagai peserta training, dan ini view-nya sebagai trainer atau sebagai admin. Oke, demikian demo sesinya dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Poni. Silakan Pak Poni. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak sekali teknik yang bisa kita tambahkan ya dengan fasilitas modern learning, interaktif modern learning ini. Jadi bukan hanya video, tapi juga berbentuk misalnya bikin gambar ya, bahkan untuk berbagai activity lainnya ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, rekan saya mungkin Endrian akan nanti menambahkan beberapa poin-poin mengenai kemampuan dari modern learning ini. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa sistem integra e-learning ini itu bisa mengakomodir kebutuhan perusahaan untuk memberikan solusi e-learning yang lengkap. Di dalam sesi demo ini, memang kami tidak memberikan, ya sebentar, maaf. Ya, oke. Ya, di dalam sesi demo ini memang kami tidak mendemokan bagaimana live learning itu bisa dilakukan, tapi pada dasarnya bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan Microsoft Teams yang ada di dalam Office 365 ataupun dengan solusi-solusi live meeting lainnya yang sudah populer, apapun yang dipakai oleh Bapak Ibu, itu bisa diintegrasikan juga ke dalam integra e-learning ini. Sehingga di dalam setiap perusahaan itu tidak selalu harus menggunakan satu cara. Dan yang tadi juga belum kita perlihatkan adalah bagaimana kita melakukan branding ya, rebranding terhadap tampilan. Jadi tampilannya itu kalau ini kan memang masih agak polos, tetapi di dalam setiap company itu bisa disesuaikan dengan corporate identity-nya ya, yaitu color, logo, warna ya. Bahkan beberapa bentuk ataupun interaktif ya, button-nya pun bisa diubah. Dan juga untuk tampilan di mobile ya, ini semua tampilannya sudah responsif, artinya kalau ini diakses melalui mobile phone, otomatis semua layarnya itu akan muat masuk, sudah responsif. Sehingga seorang peserta itu bisa, seorang karyawan bisa belajar menjalankan proses learning-nya ini di mana saja dengan device apa saja. Dan jika dilihat tadi sepertinya banyak sekali fitur-fiturnya ya. Jangan khawatir juga pada saat delivery itu semua bisa dikemas sehingga benar-benar menjadi simple. Ya, jadi benar-benar kelihatan hanya activity yang perlu dilakukan oleh sang karyawan saja. Nah, itu banyak sekali implementasi dalam perusahaan itu yang benar-benar ingin memudahkan, simple aja. Jadi hanya delivery, bawahnya ada pertanyaan, udah selesai. Tidak ada lagi tombol-tombol yang lain, semua nggak kelihatan. Itu dari sisi admin saja, begitu. Ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, silakan ya. Sebelum saya akan sedikit lanjutkan dengan slide kita. Setelah dari slide, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi mohon sekali lagi kepada semua yang sudah bergabung, silakan mengetikkan pertanyaannya ya ke chat space yang sudah tersedia, dan bisa kami akan jawab satu persatu ya. Jadi memang diharapkan dari sesi webinar ini lebih banyak kepada sisi interaktifnya ya, supaya lebih mengetahui permasalahan atau kebutuhan yang
Bapak Ibu butuhkan di dalam perusahaan masing-masing. Ya. Silakan. Oke, saya akan lanjutkan slide saya sebentar. Ya, ini adalah tampilan bagaimana, maaf, apakah slide saya terlihat? Belum muncul, Pak Poni. Oh, belum ya, maaf. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul slide-nya. Oke, baik. Ya. Ini adalah tampilan beberapa cuplikan dari tim standar di dalam solusi integrated learning ini. Ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa dalam bentuk grafik juga, ya. Bisa diintegrasikan dengan BI, Business Intelligence, Progress Tracking yang tadi sudah disampaikan. Kita juga bisa memberikan dalam bentuk visualisasi seperti complete cycle ini, sebelah kanan ini. Seperti ini, complete cycle. Ya. Notifikasi jika ingin mengotomatisasikan sistemnya sendiri. Ya, detail reporting juga bisa dibuat sehingga kita bisa melihat chart siapa yang sudah menyelesaikan apa dan siapa yang belum, ya. Dan sebenarnya kita juga bisa menganalisa di dalam setiap pembelajaran, setiap proses learning, mereka spend waktu di berapa lama, waktu tertentu di bagian mana, ya. Itu semua bisa dianalisa. Kita bisa integrasikan dengan API ke berbagai aplikasi yang ada di dalam perusahaan, terutama HR Information System mereka. Oke, dan saya masuk sedikit. Ini adalah tampilan di sisi mobile dan juga sisi tablet, ya, baik iPad maupun Samsung Galaxy Tab. Integrasi dengan video dan kita bekerja sama dengan Microsoft, jadi seluruh sistem ini sudah berjalan on cloud di Microsoft Azure, jadi tidak ada investasi apapun yang perlu ditambahkan di dalam setiap institusi, setiap company-nya, jadi sepenuhnya sudah cloud-based. Kemudian sistem ini menggunakan Moodle yang adalah open source, sehingga seluruh sistem yang ada, prinsipnya adalah dari sisi license produk, dari sisi produknya itu tidak ada lisensi. Jadi sebenarnya yang kita jual itu adalah servicesnya, ya, services dalam per tahun, subscription. Bagi yang tertarik dengan pricingnya nanti akan dikirimkan kepada setiap institusi setelah semua mengisi feedback formnya. Tapi jika ingin ditanyakan di sini juga tidak bisa share sedikit. Baik, nah kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin memperlihatkan juga beberapa slide hasil customization dari klien kita. Ya, ini adalah dari MyITS. Ini bentuk customization yang sudah dilakukan oleh belum muncul, maaf Pak Poni. Oh iya. Gambarnya.
Baik, ya ini adalah tampilan dari beberapa aplikasi yang sudah di-customize, ya seperti ini. Ya, jadi bentuknya sudah sangat berbeda ya, sudah sangat berbeda daripada model yang kita kenal. Jadi semuanya dibangun di atas Moodle on Azure. Ya, anyway, yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa ini semua bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan setiap company, baik logo maupun tampilan maupun layout, bentuk layout. Nah, kemudian kita juga sudah ada plugin sehingga kalau sekarang kita bisa melakukan online assessment berbasis AI jika institusi tertarik untuk bagaimana atau mungkin dari teman-teman di education ya ingin menerapkan sistem ujian online bagaimana ya sekarang itu bisa dilakukan karena sistem ini akan bisa merekam baik video, audio dan kemudian dia akan menganalisa behavior ya dari komputer yang dipakai sang participant sehingga jika misalnya dia selama ujian dia melihat ke tempat lain ataupun hilang dari fokus kamera ya atau ada aktivitas yang mencurigakan, semuanya itu akan bisa di-alert dan highlight. Ini sudah diterapkan di beberapa institusi di Amerika dan Australia, dan sekarang mulai diterapkan juga, kita sedang uji cobakan juga di Indonesia. Bagi yang tertarik juga bisa request informasi lebih lanjut kepada kita. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan. Ya, oke, Pak Boni, selanjutnya kalau misalkan sudah selesai, kita akan melanjutkan ke sesi Q&A. Jadi saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu semua di sini, jika belum mengisi feedback form, itu mohon mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya. Nanti agar kami dapat bisa mengirimkan materi dan hasil recording webinar pada pagi hari ini beserta ringkasan Q&A-nya. Baik. Nah, selanjutnya masuk ke sesi Q&A, Pak Poni. Ya, di sini sudah ada 2 pertanyaan yang terkumpul. Mungkin nanti akan ada muncul beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai. Mohon izin bertanya, Pak, apa saja application framework atau library yang mendasari e-learning ini? Versi framework yang digunakan versi berapa, Pak Poni? Iya, baik. Ya, kalau di sini kita menggunakan pada dasarnya Moodle versi terbaru ya, jadi terakhir sudah mencapai 3.8 dan kemudian memang kita mengintegrasikan dengan berbagai teknologi, jadi tidak murni Google saja, tapi utamanya itu adalah dari Microsoft dengan solusi yang ada di Azure dan Office 365. Nah, jadi kalau secara topologi mungkin sekilas bisa saya perlihatkan di sini ya, seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah kita sukses terapkan sehingga topologi ini dengan model versi terbaru dan di layanan dari Microsoft Azure dan Office 365, kita bisa menghandle user sampai terakhir ada yang peak sudah di satu institusi dengan 60.000 mahasiswa. Concurrent usage-nya itu mencapai 6.000 ya, 6.000 dan 7.000 user sekaligus. Yang mungkin kalau di teman-teman sekalian yang lain yang pernah ada yang menggunakan Moodle juga tentunya tidak mudah untuk mencapai angka itu ya. Nah, tetapi di sini kita sudah sukses terapkan sistem yang sangat scalable, sistemnya juga on demand, jadi pada saat user peak-nya naik, dia otomatis akan bisa men-size semua semua Moodle instance-nya dengan load balancer yang ada, dan kemudian jika kebutuhannya sudah menurun, dia juga akan ikut menurun, mematikan beberapa VM yang tidak dibutuhkan. Dan ini semua diintegrasikan dengan sistem yang memang sudah dimonitor secara 24 jam di Azure Cloud, sehingga benar-benar setiap institusi itu bisa fokus di dalam memberikan delivery-nya saja. Nah, tentunya di sisi korporasi, hal yang sama kita terapkan, tetapi nanti dari sisi pricing-nya kepada setiap korporasi, itu kita sesuaikan dengan perkiraan jumlah user yang akan mengakses sistem ini.
dan sistemnya itu akan sudah included dengan support ya terhadap training baik kepada user maupun kepada adminnya, dan juga kita membantu agar para admin itu bisa membuat atau mengemas ya bahan-bahan training yang sudah ada, baik yang tradisional maupun yang modern. Kalau yang tradisional kan bentuknya mungkin masih berbentuk PowerPoint ya, berbentuk PDF, sedangkan yang modern ya sudah berbentuk video maupun interaktif. Ya. Semua itu bisa dipadukan. Ya, jadi prinsipnya kalau versi sih nanti mungkin sebaiknya kita kirim link saja kalau ingin tahu detailnya Pak Rifai ya tadi ya. Tetapi intinya sebenarnya kita mengikuti best practice yang sudah ada di forum Azure GitHub, ya itu ada forumnya, di forum khusus untuk Moodle on Azure. Kita adalah anggotanya di sana dan kita aktif berperan untuk menerapkan sebuah implementasi Moodle on Azure yang efektif dan yang uptime yang tinggi dan scalable menggunakan the latest Moodle difference. Baik, semoga itu bisa menjawab. Ya, ini adalah gambar topologinya. Jika mungkin terlalu detail untuk dijelaskan satu persatu ya, tetapi ini adalah gambarnya. Baik, kita semoga menjawab pertanyaannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Apa ya? Silakan Ju. Pertanyaan kedua dari Pak Sahlan Suganda, Pak Poni. Jadi ada pertanyaan, siang Pak, mau bertanya, di aplikasi ini apakah bisa dibuat beberapa kelas dalam satu modul? Oh ya, tentu bisa sekali ya. Mungkin di hal ini saya minta rekan saya, Pak Andrian, bisa menjelaskan bagaimana integra e-learning ini, fleksibilitasnya. Mungkin juga saya rasa audiens yang lain juga ingin mendengarkan. Silakan Andrian, thank you. Ya, terima kasih Pak Poni. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya bisa Pak. Jadi di satu kelas itu bisa kita, beberapa kelas itu bisa kita masukkan ke dalam satu modul. Dan tadi sempat ditunjukkan oleh Pak Denny, itu sebenarnya bentuk satu buah course atau satu buah kelas, itu juga di dalamnya juga masih bisa kita buatkan unit-unit yang lebih kecil. Jadi bisa kita buat groups untuk kelompok-kelompoknya, di mana setiap kelompok itu bisa memiliki facilitator atau trainernya sendiri, dan kemudian juga ada trainingnya sendiri, dan mereka juga bisa mengakses aktivitas atau materi pembelajaran yang berbeda, meskipun mereka ada di dalam satu course. Jadi nanti cara main atau aturan-aturan di sebuah pelatihan atau di sebuah kelas maupun di modul-modul tertentu itu bisa kita sesuaikan kembali dengan bagaimana cara pelatihan yang sedang berjalan di institusi Bapak Ibu. Baik, oke. Jadi jawabannya adalah bisa ya, Andrian dan Pak Poni ya. Ya. Oke, siap. Ya, jadi hanya ada dua pertanyaan Pak Poni dari Pak Ahmad Rifai dan Pak Sahlan. Mungkin Pak Poni ada slide yang ingin dilanjutkan atau sudah cukup atau ingin summary kembali? Baik, saya summary saja ya kalau begitu sambil menunggu pertanyaan lain. Ya, jika ada yang ingin bertanya secara lisan yang mungkin agak segan mengetik, bisa ya menggunakan fasilitas raise your hand yang ada di dalam Microsoft Teams ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu ada gambar tangan ya seharusnya ya. Ya, ada gambar tangan. Silakan ya. Jadi kita bisa ya. Sebentar, sambil saya ini kan. Ya. Silakan bila ada yang ingin bertanya menggunakan lisan saja akan dipersilakan. Silakan diklik saja gambar tangannya dan kita bisa mempersilakan, bisa menyalakan mic-nya. Silakan. Oke, sambil menunggu Pak Poni, mungkin ini Pak Andrian atau Pak Denny bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Rifai lagi. Apakah ada fasilitas untuk upload bank soal, Pak? Ini mungkin tadi Pak Denny sempat mendemokan ya Pak Denny ya. Mungkin bisa dibantu Pak Denny. Ya, terima kasih terima kasih Pak Rifai atas pertanyaannya. Jadi bank soal ini bisa
kita bisa mengupload soal-soal ke dalam bank soal ini itu dalam beberapa format file. Contohnya ada Word, kemudian ada icon. Itu mungkin nanti detailnya rekan saya Andian mungkin bisa memberikan contoh bank soalnya seperti apa mungkin. Iya. Jadi untuk jawaban singkatnya sih bisa Pak. Ada cukup banyak format yang bisa kita gunakan untuk melakukan upload bank soal. Nah, salah satunya tadi Pak Denny sempat jelaskan terkait icon. Itu sebetulnya cukup menggunakan notepad di masing-masing komputer. Kita masukkan saja soalnya, kemudian ABCD-nya dan jawabannya benar. Nah nanti maaf, kalau misalnya memang ingin explore lebih lanjut, bisa kami kirimkan sih Pak contoh formatnya seperti apa. Tapi secara overall banyak sekali formatnya, dari yang paling mudah yang hanya sekedar teks sampai yang menggunakan format-format tertentu. Jadi dia bisa memasukkan gambar, kemudian bisa memasukkan formula matematika tertentu dan yang lain-lain. Ya, baik. Oke. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Rifai. Pada dasarnya bisa dan ada fasilitas tersebut di dalam Integra e-learning ataupun Moodle. Ya, baik. Jadi mungkin saya juga sambil mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon untuk mengisi feedback form ya Bapak Ibu ya, agar kami dapat bisa mengirimkan recording webinar beserta juga materi presentasi pada pagi hari ini. Kami juga ingin menginformasikan kalau nanti akan ada slide-nya bahwa PCMan saat ini sedang mengadakan giveaway untuk sosial media kami, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses media sosial kami juga, baik itu di LinkedIn, Facebook, dan Instagram, untuk mendapatkan informasi mengenai webinar ataupun informasi-informasi promo lainnya yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Oke, ya Pak Poni mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Maaf, ya tadi sempat hilang sebentar. Oke, jadi di sini saya mungkin memberikan summary saja. Jadi sekali lagi, Integra e-learning pada dasarnya adalah proses untuk atau suatu end-to-end delivery platform yang bisa dipakai untuk memberikan atau memanage ya proses e-learning di dalam perusahaan, ya, baik yang sudah menerapkan corporate university maupun yang baru mulai, ya, jadi baru mulai ingin mengganti sistem training tradisionalnya menjadi training yang berbasis online, ya. Dan tentunya sistem ini bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan secara bertahap di dalam setiap perusahaan, di mana tadinya mungkin kalau sistem pembelajarannya itu setahun sampai banyak sekali kelas yang perlu dilakukan, maka dengan sistem ini bisa diterapkan secara bertahap, sebagian diganti dulu sehingga proses di mana untuk tatap muka secara langsung di dalam satu tempat itu bisa dikurangi, apalagi dengan masa yang kita tahu ya bersama, dengan social distancing yang sangat perlu kita terapkan bersama dengan adanya pandemi ini, maka ini menjadi sesuatu yang sangat relevan, ya. Biasanya dalam setiap perusahaan itu menerapkan proses pembelajaran pada karyawan di dalam berbagai materi, ya. Jadi bisa utamanya berkenaan dengan masalah topik leadership, ya, business skill, ya, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan digital transformation dan tentunya compliance, ya, ada aturan-aturan yang mengharuskan training-training tertentu itu dilakukan. Nah, itu adalah semua kandidat-kandidat yang sangat cocok untuk diterapkan secara e-learning. Ataupun mungkin adalah tools baru. Jadi perusahaan baru menerapkan productivity ataupun tools apapun, ya. Jadi mungkin ada aplikasi yang baru diterapkan ataupun cara kerja baru yang diterapkan, maka itu akan sangat menjadi target yang baik untuk diterapkan secara e-learning, sehingga kita bisa memantau apakah setiap departemen, setiap karyawan sudah men-take-nya. Kita bisa merancang kuis sederhana untuk melakukannya, dan kemudian mungkin jika ini dilakukan tatap muka tetap bisa di-combine, tetapi otomatis
tatap mukanya itu akan sudah sangat terkurangi. Ya, tentunya ini akan berakibat kepada penghematan biaya yang luar biasa besar bagi perusahaan di dalam sisi training, ya. Dan juga dengan sistem e-learning ini, proses pembelajaran di dalam perusahaan akan menjadi lebih berkesinambungan karena semuanya terpantau melalui dashboard ataupun laporan. Semua laporan yang tadi dikasih lihat itu bisa di-outputkan ke dalam hard copy maupun reportnya, jadi nggak cuma di layar, dan bisa diproduce untuk sang karyawan sendiri untuk memantau perkembangan dirinya ataupun kepada para manajer. Dan kita juga bisa menerapkan kepada sistem-sistem yang dibutuhkan, misalnya proses di dalam perusahaan ada yang menerapkan assessment dahulu, kemudian dari assessment baru setiap karyawan yang kurang skillnya di poin-poin tertentu, itu saja yang dia take e-learningnya, dan kemudian kita bisa memantau hasilnya. Nah, kalau dengan sistem tradisional ini sangat menyulitkan, karena setiap karyawan jadi punya semacam kelas dan waktu pembelajaran sendiri. Tapi dengan sistem e-learning dengan sangat mudah ini diterapkan. Sistem e-learning kita juga ini sangat fleksibel, integral office e-learning ini bisa diterapkan untuk mulai dengan sebagian karyawan dulu dan bisa scale up. Jadi sistem kita itu nanti di-deliver pricing-nya dalam bentuk tier, jadi mulai dari yang seri kecil itu cocok untuk perusahaan dengan 200 atau 200 ya sekitar 100 sampai 300 karyawan, dan kemudian sistem yang lebih besar sampai ke yang sudah pernah kita terapkan adalah sampai ke yang 10.000 atau 20.000 karyawan. Ya. Itu semua bisa diakomodir dan biayanya pun bisa otomatis sesuai dengan jumlah karyawan yang involved dan frekuensi training mereka. Jadi bukan cuma menghitung jumlah user, tapi kalau jumlah usernya banyak tapi frekuensi trainingnya sedikit, itu pun otomatis cukup menggunakan sistem yang lebih kecil. Yeah. Itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai ini, dan ya akhir kata jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kita mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, jika juga ada perusahaan yang ingin mengkonsultasikan kebutuhan learning-nya, jadi konsultasi saja, feel free bisa menghubungi kita juga. Pada dasarnya kita menyediakan berbagai teknologi pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan company berbasis Moodle. Ya.